Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Oke ya. Nah, kali ini saya akan membahas videonya Sugi Kristologi untuk yang kesekian kalinya. Namun kalau kalian tonton kasihan juga, dia kayak mau nangis menjelaskan dia protes. Yang lucunya dia protes itu apa? Aku kan bicara tentang kitab suci Kristen. Kok dia protes sih, kan aneh. Nggak nyambung ya. Kalau aku bicara tentang Al-Quran baru dia protes, baru dia sok pintar, sok tahu. Ini enggak, aku bicara tentang Alkitab. Oke, kita tonton dulu video bagaimana dia mau menangis ya. Kasihan juga. Benar, kamu berbicara tentang Bible. Saya mengkritik, Bibelmu konyol. Saya bersyukur Al-Quran tidak sama dengan Bible, karena Bible itu isinya ngaco. Ya, kalau Al-Quran disama-samakan dengan Bible, malu saya. Karena Al-Quran isinya tidak ada yang kacau. Tapi Bible kacau balau, bos. Mengenai Ismail ini sudah kacau balau. Anda jawabnya muter-muter kayak orang dungu. Nah, di sini kebodohan Anda. Anda ngomong keledai liar itu artinya dungu. Kamu dapat dari mana? Dasarmu apa? Hanya berasumsi doang. Nanti akan saya tanggapi lebih panjang lagi, oke? Hanya berasumsi doang, ya. Tidak ada Ismail itu dikatakan dungu, idiot di dalam Alkitab. Tidak ada. Nanti akan saya bahas. Ya, kamu hanya melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Tidak ada dalil yang kamu pakai. Nanti akan saya tunjukkan dalilnya. Baik, akan saya tanggapi ya setelah kita saksikan bersama videonya si Rudy Yohanes itu. Betapa dungunya Rudy Yohanes menjawab video saya yang bercerita tentang Ismail berdasarkan kejadian 21 ya, di mana Ismail ini diperlakukan seperti bayi, ditaruh di atas bahu ibunya, lalu dibuang di semak-semak, bisanya hanya menangis, sedangkan ibunya kebingungan cari air. Ini tidak logis, kata saya dalam video itu, ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin anak yang umurnya 16 tahun, ya, bukan menolong ibunya, bukan membawa barang ibunya, justru anak yang umur 16 tahun ini Ismail ditaruh digendong di atas bahunya, lalu dibuang di bawah semak-semak. Nah, video itu dikomentari oleh si sang debater yang dungu kalau menurut saya, karena membantah hanya berdasarkan asumsi saja. Dimana di dalam videonya tadi dia mengatakan bahwa Ismail itu digambarkan seperti keledai liar yang diartikan dungu. Taruhlah ya, Ismail itu dungu begitu. Tapi dia sudah besar. Umur 16 tahun. Bagaimana mungkin seorang ibu, seorang perempuan menggendong anak 16 tahun, ya, melakukan perjalanan jauh. Terus setelah kehabisan air, anak 16 tahun ditaruh di semak-semak hanya bisa menangis. Ini otakmu ditaruh di mana mempercayai ayat seperti itu? Hei, sang debater, dungu kau, ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kamus Ibrani, dari segi kamus Ibrani, kita tahu kok bahwa pere yang dinisbatkan kepada Nabi Ismail adalah perumpamaan ketangkasan beliau. Di dalam tafsir Razi, nah, makanya kalau ngomong itu berdasarkan ada dasarnya gitu loh, tidak asal cuap-cuap. Anda kan ngaku sang debater, tapi kok dungu betul. Ya, di dalam tafsir Razi, kata pere Adam itu merujuk kepada ayat Kejadian 21 ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menatap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Artinya, keledai liar di sini adalah orang yang tangkas. Ya, dia akan menjadi pemburu, jadi seorang pemanah. Jadi benar, mana perumpamaan peri Adam itu adalah penggambaran ketangkasan Nabi Ismail. Dan kelak begitu juga keturunannya. Bisa dibayangkan kita akan sejarah perjuangan Bunda Hajar dan Ismail ketika beliau berdua saja tinggal di gurun Tandus, gurun Paran yang membentang luas, dan sekarang peninggalan arkeologinya masih utuh, yaitu Ka'bah, Hijar Ismail dan lain-lain. Ya, itu membuktikan bahwa julukan keledai liar itu, bahwa Ismail adalah orang yang tangkas, orang yang tangguh.
walaupun hidup di padang gurun yang tidak ada air, tidak apa-apa, bisa hidup dan peninggalannya masih tersisa sampai sekarang. Kita lihat lagi kembali ke pembahasan kata periadam, yang kita tahu sendiri bahwa awalnya huruf ini tidak memiliki nikat, ya, atau tanda baca. Tanda baca baru ditambahkan oleh kaum Mesorah. Maka dari itu, jika kita merujuk ke bahasa dekat, ya, bahasa terdekat sepadan dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Arab, wareh wafera, yang bermakna kesuburan, subur. Jadi tafsir atau penjelasan orang Kristen untuk menjelekkan Nabi Ismail seperti yang diasumsikan oleh siapa manusia dungu ini tadi, si Rudi Yohanes, ya, itu tidak tepat. Nah, sama sekali tidak tepat. Digambarkan seperti keledai karena itu bodoh, ya, dungu dan sebagainya, itu sama sekali tidak tepat. Kerancuan ini akan semakin membuat siapa sang debater itu geleng kepala. Ternyata tidak hanya Nabi Ismail, ya, yang seperti hewan. Berapa tokoh lain seperti contohnya Yehuda itu digambarkan seperti anak singa di dalam kitab Kejadian 49 ayat 9. Ishar seperti keledai yang kuat tulangnya. Terus siapa lagi itu? Ya, Ishar, ya, di dalam Kejadian 49 ayat 14, Ishar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Jadi dari mana ini si Rudi Yohanes ini berasumsi bahwa keledai liar itu diartikan dungu? Itu hanya bermodalkan kebencian saja. Jadi jawaban seperti itu kok dibanggakan gitu loh. Apa nggak punya malu kau ini Rudi Yohanes? Kalau nggak bisa bantah ya udah, ya. Coba kalau akal sehat, ya, kalau otakmu bisa mikir, pasti Anda akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak yang umurnya 16 tahun diperlakukan seperti anak bayi, anak balita. Menangis pula di situ. Ya, aturan ibunya, aturan anaknya yang mencarikan air ibunya, bukan malah ibunya yang lari ke sono kemari. Ini bukti bahwa orang Kristen itu membantah segala sesuatu hanya berdasarkan asumsi saja. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah lihat kan bagaimana reaksi dia? Dia bilang, ini sang debater ini dungu bodoh katanya. Bahwa yang dimaksud di situ keledai liar bukan bodoh tapi cekatan, begini begono kata dia. Pertama saya klarifikasi dulu, bukan saya yang membilang si Ismail seperti keledai liar, tetapi Kejadian 16 ayat 12 mengatakan seperti itu, bahwa laku anak tersebut nanti seperti keledai liar, tangannya melawan semua orang melawan dia, dan di tempat kediamannya dia berkuasa atau melawan orang juga, ya. Nah, dan itu sudah terbukti kan? Kan kita lihat nubuatan itu, kita lihat hasilnya sekarang. Bagaimana hasilnya sekarang? Kalian lihat dia Arab Saudi, ya kan? Di Suriah, keledai sama keledai saling bunuh-bunuhan, kan tangannya melawan. Dia melawan saudaranya, dan orang itu melawan orang pun melawan dia, ya kan? Kalian lihat faktanya lagi apa? Contohnya ISIS kan mau membom apa? Mekah itu kan, Houthi dan di rudal. Padahal sama sesama mereka. Kan itulah contoh-contoh keledai liar. Dia punya pikiran. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, apa dibilang keledai? Keledai itu menggambarkan suatu kebodohan, orang yang bodoh, ya. Liar, pemikirannya liar. Jadi sudah pas, ya. Jadi tidak ada yang saya buat-buat. Itu jangan kau salah sangka, ya Sudia. Aku bicara tentang kitab suci kami. Tidak ada urusan dengan di luar itu. Karena kau kemarin kan membahas kitab suci Bible, maka aku bahas dari situ. Paham, ya? Nah, kau protes. Kau bilang begini, saya bingung bagaimana orang anak
anak umur 15 tahun dipanggul di sini ya. Di sininya si Hagar kata dia. Terus dibawa, terus dia dijatuhkan. Ya kan? Kejadian 21 ya. Harusnya anak ini mencari minum sama ibunya. Kau saja bingung, apalagi aku. Kan demikian. Nah, biar jangan bingung bagaimana. Artinya ada sebuah fakta yang mau dibeberkan di situ. Bahwa si Ismail ketika kecil itu idiot, bodoh, lemah. Maka ditaruhlah dia dipanggul di sini sama si Hagar. Kalau dia anaknya tidak idiot, tidak lemah ya kayak si Ishak. Ketika orang itu mendaki gunung, Abraham menyuruh dia memanggul kayu soban. Bukannya malah dipanggul, paham ya? Biar kau jangan bingung, aku juga bingung kenapa dia sampai dipanggul. Ternyata dia idiot, bodoh. Jadi dipanggul lah dia, ya kan? Tidak ada otaknya, kayak keledai itulah bodoh. Sudah itu habis air minum, pala mamanya dibuangkannya lagi ke semak-semak, ya kan? Coba dia nggak bodoh, tentu dia sudah ikut di samping mamanya berjalan. Sudah, ketika mamanya capek seperti yang kau bilang, pergi dia mencari air. Kau menjawab sendiri Sugi, keraguan-raguanmu. Paham ya Sugi ya? Yang aku ceritakan adalah kisah dalam kitab suci kami. Masalah di kitab sucimu ada Ismail, terlepas dari situ. Kisah Ismail dalam Al-Quran saya nggak tahu, tak ada saya bahas. Yang saya bahas adalah kisah Ismail yang di dalam Bible, karena kau membuka pembicaraan ke arah sana ya. Adakah kau tidak bicara kitab suci Kristen ya sudah, tidak masalah. Paham ya Sugi ya? Dah. Nah, terus kau bilang kau sok-sok mengambil dari bahasa asli begini bobono, kau bilang ya Sugi ya. Di ayat 20 kau bilang dia jadi seorang pemanah yang hebat. Kau jawab sendiri, tapi kau tantang sendiri Sugi. Di ayat 20, sebelum ayat 20 kan ayat 1 sampai 19. Ya Sugi ya, jangan pernah kau bicara kitab suci Bible itu tak berurut. Kitab suci Bible berurut Sugi. Beda dengan kitab suci orang sana. Ada lompat-lompat dari penciptaan Adam, tiba-tiba nanti mengenai si Musa itu aneh-aneh ya. Udah paham ya Sugi ya? Nah, di ayat 1 sampai 19 kan diceritakan bahwa si Ismail itu adalah keledai liar yang dungu, yang idiot, tidak bertenaga, pemalas, sehingga digendong ibunya. Ibunya ya setelah sampai itu dibuanglah dia. Nah, setelah itu ibunya menangis si Hagar. Ya kan? Dan malaikat Tuhan melihat. Maka malaikat Tuhan menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Tuhan melihat penderitaan si Hagar. Paham ya Sugi? Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan menyertai si Ismail sampai dia dewasa, sehingga dia jadi pemanah yang lincah. Artinya apa di situ Sugi? Kalau dibilang di situ ada orang mengajari si Ismail, baru kita batalkan bahwa si Ismail idiot, bodoh ya, karena ada yang mengajari dia, manusia. Tapi ini tidak, langsung Tuhan yang mengajari dia Sugi. Artinya apa? Profesor pun mengajari dia, tetap dia seperti keledai. Lakunya seperti keledai liar itu, bodoh ya. Paham ya Sugi? Tapi karena ada Tuhan langsung mengajari dia, jadi pintarlah dia, cerdas, cekatan memanah. Jadi definisi itu bukan dimulai di akhir, tapi dimulai dari awal. Paham ya Sugi ya? Nah, apakah firman Allah kami ini mengada-ngada? Kau bilang, apa itu kitab suci Kristen begini, begono? Aduh Sugi, maaf ya Sugi ya, belum satu pun saya temukan kitab suci mampu menandingi Bible, baik dari segi isi, kelengkapan. Kalau yang lain hanya bilang, iya ada Taurat, ada Injil, tapi isi Injil Taurat nggak tahu. Saya sudah tuh ayat 1 tentang Adam, ayat 2 bisa tentang si Musa, tentang si Nuh, nggak jelas, lompat-lompat. Paham ya Sugi ya? Jangan kau hina Bible Sugi, karena kau masih membutuhkan Bible. Jangan kau bilang kau nggak butuh. Loh, ya semua apa itulah pencerah-pencerah mengais-ngaiskan di Bible. Karena apa? Gimana aku bilang, kalau nggak ada Bible itu nggak ngerti kisah tentang si Ismail dan si Ishak. Aku bilang Ismail dan Ishak yang di dalam kitab sucimu berbeda dengan tempat kami. Kau nggak terima. Faktanya memang demikian, kan berbeda. Kau lihatlah yang di kitab sucimu. Oke Sugi ya, sekarang sudah kita beberkan semua ya. Itu tidak ada saya tambah-tambahin loh Sugi. Memang dibuat di situ Kejadian 16 ayat 12 itu dibilang lakunya seperti keledai liar. Ya kan?
Sudah terbukti Sugi. Kau lihatlah orang-orang itu, dibilang di rumahnya dia sok-sokan atau melawan orang-orang kan. Kau lihatlah, di mana orang itu banyak, di situ orang itu berkuasa, sok-sokan semua. Gereja ditutup, gereja dirobohkan, gereja dibakar. Itu kan sudah jelas, bukan dikarang-karang itu Sugi. Itu firman Tuhan yang tidak bisa dicabut Tuhan manapun. Sebab Tuhan yang di dalam Bibel adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Paham ya Sugi ya? Paham tak? Nah, maka ini Sugi, andai kata saya ini ada agama baru lah ya, ada saya baca seperti itu, saya ini manusia loh. Saya buatlah kitab suci baru, saya cabut itu. Tidak, bahwa lakunya tidak seperti keledai liar, tetapi seperti misalnya burung elang. Kan gagah berapa kasa itu kan, di angkasa. Tetapi apa? Tidak dilakukan hal itu Sugi, tidak dicabut. Karena tidak berani Tuhan-Tuhan di Timur Tengah itu mencabut firman yang satu ini. Tak ada yang berani. Pan gampang kali menulis. Manusia aja bisa membuat, tapi tidak berani. Karena itu firman Tuhan yang tidak bisa dicabut, dibatalkan, digagalkan, tidak bisa. Paham ya Sugi ya? Nah, sekarang kamu sudah paham. Jadi saran saya, gak usah pala kau seperti orang mau nangis gitulah. Kayaknya menghibah kali lah kau bahwa si Ismail itu tidak bodoh, tidak idiot. Itu menurut versi Bibel kami loh Sugi. Kalau menurut kitab suci ya silakan. Kau bilang dia seperti raja, pintarnya gini, silakan. Kau ceritakan ibunya namanya ini, ibunya si Ismail, silakan, tidak ada kulawan dong. Kau bilang misalnya bahwa yang mau dikorbankan si Ismail, ini ayatnya jelas dikatakan Ismail dikorbankan, tidak kulawan. Paham ya? Itu kan kitab suci kalian. Beda dengan kitab suci kami ya. Tentu aku bicara tentang kitab suci kami, kau tidak boleh protes. Kenapa? Itu isi Bibel, bukan ku tambahi. Ada tertulis, kecuali tidak ada tertulis. Oke Sugi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Sugi.